Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar dari kelas KPI 4B. Saya membuat video ini karena untuk memenuhi tugas daripada mata kuliah Public Relation yang diampu oleh Ibu Ria Amelinda SIKOM MIKOM. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi, yakni peran public relation dalam sebuah perusahaan. Sebelum masuk ke pembahasan, ada baiknya saya menjelaskan pengertian daripada public relation sendiri. Public relation atau bisa dikata sebagai hubungan masyarakat atau hubungan antar masyarakat, atau sering disingkat humas, merupakan praktik mengelola penyebaran informasi antar individu atau organisasi dan masyarakat. Nah, peran humas itu sendiri, atau yang lebih dikenal dengan public relation ini, tentu sangat krusial bagi sebuah organisasi. Humas memiliki peran dalam menciptakan citra baik organisasi, mengkomunikasikan segala bentuk informasi tentang organisasi baik kepada publik, klien ataupun para investor. Nah, bisa dikatakan bahwa seorang humas adalah wajah dari organisasi sendiri. Ia harus memahami secara detail seluk-beluk dan segala informasi yang terkait dengan organisasi. Selain itu, ia juga membawa citra dari sebuah organisasi, sehingga ia harus tercermin dari tampilan dan tata bahasa yang teratur. Seorang humas harus mampu menciptakan poin positif, meningkatkan penjualan atau citra positif sebuah organisasi di mata publik. Bagian kehumasan selalu berkaitan dengan dunia luar, sehingga ia akan lebih mengedukasikan kepada halayak serta memperkenalkan kelebihan serta keunggulan sebuah organisasi, yang pada akhirnya akan menarik minat banyak yang bergabung ke dalam organisasi atau membeli produk hasil buatan para anggota yang tergabung dalam organisasi itu sendiri. Kesuksesan sebuah organisasi sangat ditentukan oleh keberhasilan seorang humas atau publik akan reputasi, citra positif di masyarakat. Seperti saat ini, keterbukaan akan informasi ke publik menjadi hal yang sudah umum adanya. Namun tentunya peran humas sangat krusial. Dalam hal ini, humas harus memberikan informasi berdasarkan fakta dan keakuratan tentang segala informasi dalam sebuah organisasi. Tentunya dengan penyampaian yang benar dan tetap menjunjung tinggi etika, maka informasi itu akan bisa diterima dengan mudah oleh publik. Peran penting dalam menjaga hubungan antara organisasi dengan stakeholder dan masyarakat terkait. Berikut rangkuman 7 peran humas dalam organisasi yang perlu diketahui. Yang pertama itu strategi komunikasi publik. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa humas ini atau public relation merupakan wajah dari sebuah organisasi. Humas memiliki tugas penting dalam menyampaikan informasi mengenai organisasi kepada stakeholder yang terkait
dan kepada publik. Setiap bagian humas akan dilengkapi dengan kontak center yang memungkinkan untuk menerima keluar, merupakan tempat di mana masyarakat atau publik dapat memperoleh informasi mengenai organisasi. Bagian humas akan selalu berhubungan dengan media, baik media televisi, iklan atau cetak, yang memungkinkan untuk bisa mengabarkan perihal kondisi terkini dari sebuah organisasi. Yang berikutnya itu yang kedua, yakni mengelola keadaan darurat. Ketika kondisi menghampiri yang terkadang dapat merusak bahkan meruntuhkan citra sebuah organisasi, maka disinilah peran penting hubungan antara masyarakat dibutuhkan, atau bisa dikatakan sebagai public relation. Nah, kondisi yang demikian tentu sangat tidak diharapkan, namun bisa terjadi kapan saja. Hal ini bisa terjadi karena adanya isu-isu negatif yang berkembang baik di dalam organisasi hingga merebak di masyarakat. Tentunya jika dibiarkan, hal ini akan bisa merusak citra organisasi di mata publik. Oleh karenanya, bagian peran humas dalam organisasi salah satunya adalah meredam dan mengisi darurat agar tidak semakin berkembang ke arah perpecahan dalam organisasi, dan tentunya mengembalikan citra positif organisasi di mata publik. Yang ketiga, sarana marketing yang handal. Humas juga menjadi bagian dalam strategi penting sebuah organisasi, terutama bagi organisasi yang bergerak di bidang produksi, terutama bagian organisasi yang bergerak di bidang produksi produk. Bagian humas bisa menjadi motor penggerak dalam meningkatkan penjualan produk. Selain ini, juga citra positif organisasi di mata masyarakat akan meningkatkan, di mana akan ada banyak orang yang mungkin ingin tergabung di dalamnya, karena melihat bahwa organisasi yang dikelola memiliki kegiatan yang jelas, bahkan kegiatan tersebut bisa menjadi bagian dari jenis usaha mikro bantu roda perekonomian bangsa. Yang keempat, hubungan media. Bagian humas atau public relation ini haruslah memiliki hubungan yang baik dengan awak media. Humas dan media akan selalu bersinggungan, apalagi jika ada perkembangan terbaru mengenai jalannya organisasi, sudah tentu para awak media terlibat. Untuk itu, humas memegang peranan dalam mengelola hubungan dengan para media. Humas harus bekerja sama dengan media untuk bisa menyiarkan perkembangan organisasi seluas-luasnya. Dengan demikian, tentu nama organisasi yang dikelola akan lebih dikenal banyak orang. Yang berikutnya atau yang kelima, menjangkau kegiatan. Nah, humas profesional terkadang melibatkan diri dalam sebuah kegiatan yang membawa brand organisasi. Hal semacam ini tentu akan semakin membawa pengaruh positif pada citra organisasi. Banyak organisasi yang menjadi sponsor kegiatan sekelas Olimpiade. Nah, tentunya hal ini juga merupakan bagian dari kegiatan organisasi agar lebih dikenal masyarakat luas, sehingga organisasi bisa berkembang. Dan selanjutnya yakni mengelola media sosial. Medsos atau media sosial saat ini memang tengah banyak digandrungi. Media sosial merupakan hal yang paling akrab dengan keseharian kita. Medsos juga merupakan sebuah sarana bagi humas untuk bisa menjaring lini massa yang lebih luas dan kompleks. Dengan didukung teknologi dan jaringan internet
yang stabil tentu membuat sebuah akun medsos untuk dikelola tidaklah sulit. Di Twitter atau Facebook akan membantu bagian humas untuk lebih bisa berinteraksi dengan pengguna dunia maya. Oleh karenanya, kita harus memaksimalkan media sosial secara bijak agar citra dan karakter positif organisasi yang dikelola akan lebih bisa diterima publik. Nah, yang berikutnya atau yang terakhir itu mengetahui dan mengevaluasi. Seringkali opini publik yang digiring ke arah negatif isu akan bisa membawa dampak buruk bagi citra sebuah organisasi. Bagian humas memiliki peran penting sebagai pihak yang berkembang. Isu-isu yang sedang berkembang dan hangat menjadi perbincangan, terutama berkaitan dengan organisasi yang dikelola. Ada berbagai kepentingan yang bisa menggiring opini publik menjadi sebuah sinyal bahwa organisasi tersebut sedang dalam kondisi yang tidak stabil. Tentunya peran humas harus secara sigap cepat tanggap dalam menganalisis dan mengevaluasi isu yang berkembang. Nah, humas itu sendiri harus berasal daripada sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya serta harus didukung dengan sarana dan prasarana yang lengkap. Selain itu juga yang tidak boleh diabaikan adalah mendukung kinerja bagian humas, sehingga kinerja humas tidak melemah seperti penyebab ekonomi. Dengan dukungan dari semua ini, maka kinerja bagian humas akan lebih cepat, efektif, tak efisien. Nah, itulah 7 peran humas dalam sebuah organisasi yang perlu diketahui. Yang tentunya peran ini sangat penting bagi kemajuan dalam organisasi. Oleh sebab itu, maksimalkan kinerja humas dengan perlengkapan yang memadai, anggaran sesuai budget. Dengan begitu, maka kinerja bagian humas akan lebih optimal. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.